Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, baik untuk materi otomatisasi tata kelola kepegawaian ya, akan diuraikan dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian untuk yang kedua atau pertemuan yang kedua. Kita secara garis besar kemarin sudah membahas administrasi dan regulasi kepegawaian yang terdiri dari pertama, konsep dasar administrasi kepegawaian, kemudian yang kedua, regulasi kepegawaian, dan yang ketiga adalah sistem administrasi kepegawaian, dan yang keempat adalah sistem kepegawaian di Indonesia. Tentunya untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas regulasi kepegawaian, karena untuk konsep dasar administrasi kepegawaian kemarin kita sudah dibahas di pertemuan pertama. Regulasi kepegawaian. Tentunya kita sebelum membahas, kita harus mengetahui dulu apa kata regulasi, arti kata regulasi. Barangkali di antara kalian ada yang sudah tahu. Ya, sebelum membahas lebih lanjut mengenai regulasi kepegawaian, tentunya kita terlebih dahulu harus menguraikan secara singkat pengertian dari kata regulasi. Regulasi dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang mengikat dan peraturan tersebut dijadikan standar perilaku atau sebagai pegangan dalam bertindak maupun bekerja. Atau regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga atau organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum, kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Regulasi diterapkan pada peraturan hukum negara, peraturan perusahaan, dan lain-lain. Tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Regulasi diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat, baik untuk keperluan masyarakat umum maupun bisnis. Apabila regulasi dikaitkan dengan kepegawaian, maka dapat dikatakan bahwa regulasi kepegawaian sebagai peraturan yang mengatur seorang pegawai, mulai dari pekerjaan hingga peraturan yang mengatur hak dan kewajiban seorang pegawai. Dengan adanya regulasi kepegawaian yang jelas, maka pegawai dapat menunaikan kewajibannya dengan maksimal karena pegawai tersebut mengetahui bahwa haknya akan dipenuhi. Undang-Undang Ketenagakerjaan juga sudah cukup jelas mengatur regulasi kepegawaian, mulai dari hak hingga kewajiban untuk seorang pegawai dan hak kewajiban dari perusahaan atau tempat bekerja dari pegawai tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa bekerja. Artinya di sini pada saat calon pegawai atau misalnya tes menjadi calon pegawai itu sudah diatur dengan undang-undang. Kemudian selama bekerja tentunya diatur dengan undang-undang. Bahkan sampai sesudah masa kerja atau pensiun itu ada undang-undangnya atau diatur dengan
undang-undang. Tenaga kerja adalah setiap orang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja atau karyawan atau buruh atau yang biasa disebut dengan pegawai adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi yang pertama, penduduk dan tenaga kerja, kemudian yang B, kesempatan kerja, dan yang C, pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja, kemudian yang D, produktivitas tenaga kerja, dan yang E, hubungan industrial, kemudian yang F, kondisi lingkungan kerja, dan G, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja, dan yang terakhir adalah jaminan sosial tenaga kerja. Itulah dasar informasi ketenagakerjaan, meliputi mulai dari penduduk dan tenaga kerja sampai ke jaminan sosial tenaga kerja. Khusus untuk aparatur sipil negara atau ASN, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil atau PNS disebutkan bahwa peraturan kepegawaian mengatur tentang yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan, kemudian yang kedua pengadaan, berikutnya adalah pangkat dan jabatan, kemudian yang keempat pengembangan karir, dan yang kelima pola karir, dan yang keenam promosi, dan yang berikutnya adalah mutasi, dan yang kedelapan adalah penilaian kinerja, ke-9 penggajian dan tunjangan, ke-10 penghargaan, ke-11 disiplin, ke-12 pemberhentian, 12 jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan yang terakhir adalah perlindungan. Itulah Peraturan Kepegawaian ASN atau Pegawai Negeri Sipil yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Kemudian untuk berikutnya kita jelaskan bahwa semua aspek pengelolaan aparatur sipil negara atau ASN secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Undang-undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang sebelumnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global, sehingga perlu diganti lagi dengan undang-undang yang baru. Oleh karena itu, pada tanggal 19 Desember 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengajukan rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN yang disetujui oleh Presiden Republik Indonesia dan secara resmi mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2014. Itulah perubahan undang-undang dari Nomor 43 Tahun 1999 ke Nomor 5 Tahun 2014.
Adapun tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN atau PNS ya, atau Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah independensi dan netralitas. Kemudian yang B, kompetensi. Kemudian C, kinerja dan produktivitas kerja. Kemudian yang D, integritas. Kemudian yang E, kesejahteraan. Dan yang F, kualitas pelayanan publik. Dan G, pengawasan dan akuntabilitas. Adapun jenis, status, dan kedudukan aparatur sipil negara atau ASN yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah bahwa pegawai ASN terdiri atas yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS, yaitu pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional atau biasa dikenal dengan NIP. Kemudian yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, yaitu pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang ini. Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, pegawai ASN harus memiliki profesi dan manajemen ASN yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Itulah materi di pertemuan kedua. Semoga kalian menyimak ya apa yang telah disampaikan. Terima kasih.